Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi kelompok 10 untuk penilaian ujian akhir semester mata kuliah perilaku organisasi. Saya bersama rekan-rekan dari kelas A akan memaparkan materi dengan judul Strategi Penolakan dalam Pengembangan Organisasi. Adapun anggota dari kelompok 10 terdiri dari Dinda Novianti, Siti Hasnamisniati, Muhammad Agus Azari, Fahmi, Aida Roshi, Putu Ica Rahjayanti, Juwita Dwi Risnowardani, Winda Iriani, dan Ahmad Gifari. Pengembangan organisasi atau organization development adalah sebuah proses yang dirancang secara terencana dan sistematis yang dimana tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas dan kemampuan adaptasi organisasi tersebut, yang dimana hal ini melalui perubahan perilaku, struktur, dan budaya kerja. Menurut Beckert dalam Ropik tahun 2014, pengembangan organisasi mencakup serangkaian intervensi yang difokuskan untuk memperbaiki efisiensi dan kesehatan organisasi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perilaku dengan menekankan kolaborasi, partisipasi, dan nilai-nilai demokratis. Beberapa ciri khas dari pengembangan organisasi antara lain. Yang pertama, mendorong terciptanya learning organization atau organisasi pembelajar. Yang kedua, memastikan partisipasi dari seluruh elemen dalam organisasi. Yang ketiga, mengutamakan penyelesaian masalah melalui pendekatan yang manusiawi. Dan yang terakhir, membangun budaya kerja yang tentunya kolaboratif dan terbuka terhadap perubahan. Namun, dalam praktiknya sendiri, pengembangan organisasi tentunya tidak selalu berjalan mulus, yang dimana salah satu tantangan terbesarnya sendiri adalah dari penolakan terhadap perubahan tersebut. Penolakan atau resistensi ini seringkali menjadi hambatan utama dalam implementasi perubahan di dalam organisasi. Hal ini terjadi karena perubahan menyentuh langsung aspek-aspek penting seperti perilaku kerja, kebiasaan, sistem, dan nilai-nilai yang telah lama terbentuk. Menurut Lines dalam penelitian Darmawan dan Azizah tahun 2020, sekitar 70% inisiatif perubahan organisasi mengalami kegagalan karena tidak mampu mengelola resistensi dengan baik. Data ini tentu menegaskan bahwa strategi penolakan dalam pengembangan organisasi adalah isu yang sangat penting dan yang perlu diperhatikan secara serius dalam organisasi tersebut. Faktor penyebab penolakan dalam pengembangan organisasi. Dalam proses pengembangan organisasi, kita seringkali menemui penolakan, baik yang bersifat halus maupun terbuka. Penolakan ini bisa datang dari individu, kelompok, atau bahkan dari sistem organisasi itu sendiri. Faktor dari individu, yang pertama, ketidakpastian masa depan, seperti merasa cemas terhadap hal baru. Banyak karyawan atau anggota organisasi merasa khawatir jika perubahan akan membawa dampak negatif pada posisi mereka. Misalnya, muncul pertanyaan, apakah saya masih relevan dengan sistem baru ini? Apakah saya bisa mengikuti teknologi baru? Ketidakpastian ini memicu rasa takut dan rasa takut inilah yang melahirkan resistensi. Kedua, persepsi negatif. Perubahan dianggap merugikan pribadi. Di beberapa kasus, perubahan dianggap sebagai ancaman. Seorang karyawan mungkin merasa bahwa restrukturisasi akan menyebabkan pemotongan gaji atau kehilangan jabatan. Tanpa komunikasi yang terbuka, persepsi ini akan tumbuh liar dan memperbesar penolakan. 3. Kepribadian tertutup. Individu yang konservatif cenderung sulit menerima inovasi. Tidak semua orang nyaman dengan perubahan. Orang dengan kepribadian yang cenderung konservatif merasa lebih aman berada di zona nyamannya.
Mereka sering berpikir, kalau cara lama masih bisa digunakan, kenapa harus diubah? 4. Ancaman terhadap kebutuhan, seperti stabilitas kerja, gaji, dan relasi. Kebutuhan dasar seperti stabilitas kerja, penghasilan, dan hubungan sosial seringkali terganggu oleh perubahan. Misalnya, ketika sistem kerja shift diterapkan, sebagian orang mungkin merasa kualitas hidup dan waktu bersama keluarga akan terganggu. 5. Kehilangan rasa aman, seperti takut tersingkir atau kehilangan jabatan. Ini terkait erat dengan rasa identitas dan status seseorang dalam organisasi. Ketika jabatan seseorang dihapus karena restrukturisasi, bisa muncul rasa kehilangan makna, bukan hanya jabatan formal. Faktor dari kelompok atau organisasi. Pertama, inersia struktural. Sistem birokrasi, regulasi, dan kebijakan organisasi kaku terhadap perubahan. Biasanya karena sudah berjalan bertahun-tahun, seringkali membuat perubahan menjadi sangat sulit dilakukan. Bahkan, jika individu sudah siap berubah, sistem yang kaku bisa menjadi penghambat utama. 2. Inersia budaya kelompok. Norma dan kebiasaan kerja sudah mendarah daging. Contohnya, organisasi yang terbiasa dengan hierarki sulit menerima model kerja kolaboratif. 3. Fokus perubahan terbatas. Perubahan yang parsial atau tidak konsisten membuat sistem organisasi terganggu. Perubahan yang hanya dilakukan sebagian atau dilakukan setengah-setengah akan menimbulkan kebingungan. Misalnya, hanya bagian IT yang diubah tanpa menyentuh bagian operasional, akibatnya sinergi antar bagian justru melemah. 4. Ancaman terhadap kekuasaan dan sumber daya. Perubahan bisa menggoyang dominasi kelompok tertentu. Misalnya, ketika pendekatan diambil, divisi yang selama ini dominan bisa merasa terancam karena tidak lagi menjadi pusat kekuatan. Dampak penolakan terhadap pengembangan organisasi. Penolakan terhadap perubahan bukan hanya soal individu atau kelompok yang enggan berubah. Jika tidak dikelola, penolakan ini bisa berdampak pada keseluruhan sistem organisasi. Di sisi lain, jika dikelola dengan baik, justru bisa menjadi alat refleksi yang sangat berharga. Dampak positif jika dikelola baik. 1. Menjadi sinyal adanya kekurangan dalam proses organizational development. Penolakan bisa menjadi indikator bahwa ada yang salah atau kurang sempurna dalam desain perubahan. Mungkin komunikasi kurang, pelatihan tidak memadai, atau ada stakeholder yang terlewat. 2. Memberi masukan untuk memperbaiki desain intervensi. Ketika orang menyuarakan penolakan, sebenarnya mereka memberikan feedback terhadap program yang berjalan. Ini bisa digunakan sebagai bahan evaluasi yang sangat bermanfaat. 3. Mendorong pendekatan yang lebih inklusif. Kritik dari karyawan bisa mendorong manajemen untuk melibatkan lebih banyak pihak dalam proses perubahan, sehingga keputusan yang diambil menjadi lebih representatif dan diterima. Dampak negatif. 1. Menurunnya motivasi dan kepuasan kerja. Karyawan yang menolak perubahan sering merasa tidak dipedulikan. Mereka bisa kehilangan semangat, bahkan mulai mencari pekerjaan baru. 2. Turunnya efektivitas dan efisiensi operasional. Ketika tim tidak lagi sejalan atau setuju dengan visi perubahan, produktivitas akan menurun. Bahkan proyek bisa terhambat atau gagal dijalankan. 3. Terganggunya hubungan antar anggota. Bisa terjadi konflik horizontal, misalnya tim lama dan tim baru tidak sejalan. Hal ini bisa menciptakan suasana kerja yang tidak sehat. 4. Gagalnya inisiatif organizational development. Penolakan yang tidak dikelola akan membuat program perubahan berhenti di tengah jalan. 5. Turnover karyawan meningkat. Jika lingkungan kerja tidak lagi nyaman, banyak karyawan akan memilih keluar, apalagi jika mereka merasa tidak dihargai atau dipaksa berubah. Untuk menghadapi penolakan dalam pengembangan organisasi, ada beberapa strategi yang bisa diterapkan. Wahjono dan Surabaya 2022 menyebutkan 6 pendekatan utama. 1. Edukasi dan komunikasi.
berfokus pada penyampaian informasi yang jelas dan komprehensif mengenai perubahan, untuk membantu individu dan kelompok memahami alasan di balik perubahan, bagaimana perubahan akan berlangsung, dan manfaat yang diharapkan. Tujuannya membangun kesadaran. Semakin paham seseorang, semakin kecil resistensinya. 2. Partisipasi dan keterlibatan. Melibatkan pelibatan individu atau kelompok yang terdampak dalam proses perencanaan dan implementasi perubahan. Dengan memberikan mereka suara dan peran, rasa kepemilikan dan komitmen terhadap perubahan dapat meningkat. 3. Fasilitas dan dukungan. Berfokus pada memberikan bantuan dan sumber daya kepada individu untuk membantu mereka menghadapi kesulitan selama proses perubahan. Ini mencakup dukungan praktis maupun emosional. 4. Negosiasi dan kesepakatan. Strategi ini melibatkan pertukaran nilai atau insentif untuk mendapatkan persetujuan atau kerjasama dari pihak yang resisten. Ini sering digunakan ketika ada kelompok yang jelas-jelas akan rugi akibat perubahan. 5. Manipulasi dan kooptasi. Strategi ini melibatkan penggunaan pengaruh secara halus atau selektif untuk membujuk pihak yang resisten, seringkali tanpa sepenuhnya mengungkapkan niat sebenarnya. Kooptasi secara khusus melibatkan pemberian peran simbolis kepada individu yang resisten. 6. Paksaan eksplisit dan implisit. Strategi ini melibatkan penggunaan kekuatan atau tekanan untuk memaksa individu atau kelompok menerima perubahan. Ini adalah pilihan terakhir dan seringkali memiliki konsekuensi negatif pada moral dan hubungan kerja. Sekarang kita masuk ke bagian yang sangat penting dalam strategi pengembangan organisasi, yaitu tentang peran agen perubahan atau yang sering kita kenal sebagai change agent. Agen perubahan ini adalah aktor kunci dalam proses pengembangan organisasi. Mereka adalah orang-orang yang menjadi penggerak utama di balik transformasi organisasi. Mereka bisa berasal dari dalam organisasi, misalnya seorang manajer, kepala unit, atau staf senior, atau bisa juga dari luar seperti konsultan atau pakar yang ditunjuk khusus untuk mendampingi proses perubahan. Nah, apa saja peran penting dari agen perubahan ini sih? Pertama, mereka bertugas untuk membangun kesadaran bahwa organisasi memang perlu berubah. Seringkali, orang-orang dalam organisasi belum menyadari pentingnya perubahan, dan disinilah agen perubahan mulai bekerja. Kedua, mereka berperan sebagai penengah atau mediator saat muncul konflik atau penolakan. Mereka harus mendengarkan, memahami, dan menjabatani antara manajemen dan karyawan yang merasa keberatan dengan perubahan. Ketiga, agen perubahan harus menjadi contoh atau role model. Mereka tidak hanya menyuruh orang lain berubah, tetapi juga menunjukkan sikap dan tindakan yang sejalan dengan nilai-nilai baru yang ingin dibawa ke organisasi. Dan keempat, mereka harus mampu menjaga etika, kepercayaan, dan komunikasi selama proses berlangsung. Karena keberhasilan perubahan sangat ditentukan oleh bagaimana agen perubahan menjaga hubungan antara individu dan kelompok agar tetap solid. Jadi, kita bisa simpulkan bahwa agen perubahan bukan sekadar pelaksana strategi, tapi jantung dari proses pengembangan organisasi. Tanpa peran mereka, perubahan yang dirancang bisa saja tidak sejalan dengan sebagaimana mestinya. Dari seluruh pembahasan ini, ada beberapa hal penting yang menjadi implikasi strategis bagi organisasi. Pertama, kita harus mengubah cara pandang terhadap penolakan. Penolakan terhadap perubahan bukanlah hambatan yang harus ditakuti, tapi tantangan yang justru bisa menjadi cermin bagi organisasi. Implikasinya, setiap organisasi perlu membangun kemampuan untuk mendeteksi, memahami, dan merespon resistensi secara bijak dan konstruktif. Kedua, strategi pengembangan organisasi tidak cukup hanya didesain di atas kertas. Ia harus dirancang dengan mempertimbangkan aspek manusiawi, seperti komunikasi yang jelas, partisipasi yang aktif, dan dukungan yang memadai. Ketiga,
Jika pendekatan yang digunakan bersifat memaksa atau satu arah, maka kemungkinan besar konsistensi akan semakin kuat. Sebaliknya, kombinasi pendekatan yang edukatif, partisipatif, dan sportif akan membuka ruang dialog dan membangun rasa kepemilikan terhadap perubahan. Dan terakhir, perubahan yang berhasil bukanlah perubahan yang hanya dijalankan oleh tim manajemen, tapi perubahan yang dijalankan bersama oleh seluruh elemen organisasi, karena mereka memahami, menerima, dan ikut kontribusi di dalamnya. Sekian presentasi dari kelompok 10. Mohon maaf jika ada salah kata pada saat presentasi dan penjelasan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.